Tuhan yang melarikan diri. Sebab ada perbedaan. Haulai. Ini yang mohon maaf. Kita minta ke teman-teman kita, saudara kita, karena memang banyak yang segan untuk melewati itu karena sudah tertutup. Terima kasih. Haulai, mereka yang kami tinggalkan ini ashabul kahfi, ya. Mereka-mereka yang mengejar, mereka yang kami tinggalkan, qaumuna adalah bagian dari diri kami, adalah kaum kami, karena di situ ada orang tua kami. Tidak menutup kemungkinan di situ juga ada ibu kami. Di situ juga mungkin ada nenek dan kakek kami, abang dan adik kami, karena jumlah mereka tidak sampai 10 orang. Maka mereka mengatakan haulai, mereka yang menyembah Tuhan selain Allah ini, yang kami tinggalkan ini adalah qaumuna. Itu kami akui, tidak menutup kemungkinan di situ ada darah daging kan. Ada ayah kami, ada ibu kami, kakek dan nenek kami, ada mungkin di sini abang amdi kami. Tapi kenapa kami meninggalkan mereka? Ittakhadhu min dunihi alihah. Suami tinggal kon halayon, kata ashabul kahfi, karena ya'budu, mereka menyembah Tuhan selain. Ketika menghadapi perbedaan, maka dikembalikan kepada jenis perbedaan. Anggo perbedaan na suadong do jaminan ini yang paling benar. Artinya bisa kemungkinan rap benar do. Di dalam agama do penggorana zonni. Anggo hukum fikih, nedokon fikih hasil pikiran. Nedokon fikih hasil analisa di otak di jolma terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Maka itu dianalisa ulama-ulama dengan kaidah-kaidah, dengan tata cara tertentu menghasilkan hukum. Maka hukum fikih itu bukan 100% benar. Bukan 100% benar, tapi lebih besar benar. Maka ketika terjadi perbedaan, kemungkinan dua-duanya benar. Jelas ya? Kemungkinan dua-duanya dan kemungkinan dua-duanya salah. Dan kemungkinan satu yang benar, satu yang salah. Jelas ya? Jadi karena ini tidak pasti, maka menghadapi perbedaan seperti ini tidak mesti meninggalkan. Tidak mesti. Contoh, mohon maaf, masalah, mohon maaf ini soal klasik, masalah klasik yang sudah diperdebatkan 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, masalah kunut sholat subuh. Ini masalah khilafiyah. Apakah yang kunut ini boleh? Yang paling benar atau yang tidak kunut yang paling benar? Jangan kita katakan pendapat kita yang paling kuat. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Maka untuk menyikapi perbedaan yang seperti ini tidak mesti menimbulkan perpecahan. Yang mau kunut silakan, naso indah kunut silakan. Kebetulan sadai masjidna, maka silakan sholat di masjid yang sama dengan menerapkan sesuai dengan yang diyakini berdasarkan ajaran atau dalil yang dipercayai. Nah, itu apabila perbedaannya itu masih bisa diterima. Kenapa? Karena fikih itu namanya zonni. Yang dikatakan fikih zonni, dia bukan zonni, itu 100%. Kalau yang 100% bukan fikih lagi namanya. Namanya qat'i, waduh, 100% putus, final. Masalah apa contohnya? Masalah akidah. Kalau masalah akidah, perbedaan masalah akidah Bapak Ibu, kalau masalah fikih tidak mesti kita berpecah belah. Tidak pantas berpecah belah halak senang. Enggak layak lagi orang berpecah belah permasalahan
yang sudah dibicarakan 800 tahun yang lalu. Mohon zoni, supaya presentasi ada Bapak Ibu teh. Ada ngorarna ragu, dalam bahasa Arab dikatakan syak. Idza syakka ahadukum akhraja min batnihi syai'an amla, dalam hadis. Idza syakka, apabila salah seorang di antara kalian ketika sholat, kata Nabi, syakka, ragu. Ane dokon ragu 50-50, maka luar delay sangat indah, botan sangat indah. Dia nggak bisa membuktikan. Anggap ragu botal don, itu bukan lagi ragu, itu sudah zon. Ini dokon zon, prasangka. Prasangka itu di tingkat ragu. Anggap 50-50, ragu tidak pada botal, ragu botal. Botal apa enggak? Apabila kedua pendapat ini tidak ada kecenderungan di hati, antara batal tidak batal, antara buang angin atau tidak, maka Nabi mengatakan, maka jangan keluar dari sholat dan juga sholat. Tapi kalau dia mengatakan naruh hakku botal, itu bukan lagi ragu. Bisa jadi botalnya 51%, tidak batalnya 49%. Apabila indah 50-50%, itu yang dikatakan zon. Maka Bapak Ibu yang akan muliakan, anggo somodon para masalahanna indah pantas kita berdebat, dan pantas kita bersigoyakan roha, dan pantas kita berpecah belah. Adapun kalau masalah akidah perbedaannya, ini haula'i qaumuna ittaqadu min dunihi alihah. Apabila perbedaannya masalah akidah, akidah jelas. Ada yang mengatakan masalah akidah berbeda. Nah, percaya hari kiamat. Nah, domi sudah di dunia udah dihukumnya. Au kayu apa yang nama rusak udah urusan di Tuhan di sini. Kalau masalah akidah perbedaan itu terjadi, ada dua kemungkinan. Tindakan dihalang dan berbeda. Kalau masalah akidah berbeda, ada dua kata para ulama tindakannya. Yang pertama, apabila kehadiran kita di situ, ada potensi, ada kemungkinan bature dan sopadewan, maka pertahankan. Jadi ada perbedaan, ada ketidaksamaan. Ada misalnya yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Masalah akidah atau sesuatu yang sudah benar-benar tidak diragukan dalam agama. Sholat itu bukan masalah fikih. Sholat fardu, sholat wajib itu bukan masalah fikih, cuma tata caranya masalah fikih. Supaya menjelaskan wajib hukumnya. Setiap orang yang akil balik, maka dia wajib menunaikan sholat. Ini bukan masalah fikih, karena sudah qat'i, sudah jelas. Maka kalau ada yang mengatakan supaya zuhri dan sunnah muakkadah ini, nah ini kan bisa ditoleransi. Oh jadi cocok ini musiman. Enggak boleh. Tapi Ustaz, perbedaan harus dihormati, bukan? Tidak semua perbedaan harus dihormati, tidak. Ada perbedaan harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Oh yang mana supaya zuhur dabo namar jamaah ini mana ditolak di usingan. Itu enggak boleh. Sholat subuh itu lebih baik sendiri, katanya pula. Yang seperti ini sudah menyalahi ijma perbedaan para ulama, maka tidak boleh dibiarkan. Dia ada sikap tiba menyikapi perbedaan yang sudah menyalahi ijma para ulama, bahkan dalil-dalil yang jelas menjelaskannya, yang secara tuntas menjelaskan ada dua. Yang pertama, mulai yakini bahwa keberadaan tiba bisa merubah, bisa memperbaiki, maka kita harus bertahan. Maka kita harus bertahan, kita harus menyampaikan, kita harus menjelaskan. Bahkan wajadilhum billati hiya ahsan, itu kata Al-Quran. Maka ketika terjadi perdebatan, adu argumentasi, meradu kuat dalil, harus dilaksanakan. Tapi dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kerjakanlah yang baik, liyakun amruka bil ma'ruf bi ma'rufan, wala yakun nahyuka an munkarin munkar.
Apa kata Ibnu Taimiyah? Ketika melakukan kebaikan, maka kerjakan dia dengan cara yang terbaik. Maka jangan sekali-kali karena ada kemungkaran kau ubah dia dengan cara yang mungkar. Jadi tidak tolak karena mungkar, karena ini tidak benar, kita hapus dia dengan cara yang mungkar, tidak boleh. Yang benar itu yang baik disampaikan, dikerjakan, didakwahkan dengan cara yang baik. Yang mungkar juga dilakukan atau diberantas atau dihabisi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Kenapa? Kalau kita menghabisi kemungkaran dengan cara yang mungkar, akan melahirkan kemungkaran yang baru, akan mendatangkan keburukan yang berbeda. Maka tata caranya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila kehadiran kita di soal, nama beda dan masalah dan benar-benar menyalahi ijma' para ulama, bermanfaat do, maka pertahankan. Tapi apabila, yang kedua, apabila leleng ibadisi justru menyebut-nyebut belum. Misalnya mereka mayoritas 100 kalang mendukung A, 2 halang yang mendukung B. Maka kalau yang 2 orang ini mempertahankan diri untuk bersama orang yang 100, mana lebih besar, mereka berubah menyadarkan dari yang 100 atau justru mereka yang akan tertekan? Mereka yang akan berubah atau mereka yang akan mengikuti ajaran yang lama? Apabila kondisi nasional, maka diperintahkan untuk melarikan diri. Ini bukan pengecut, bukan. Diperintahkan untuk menghindar. Lama menjalani tempat nabar. Mulai istilah di agama itu yang kita katakan hijrah. Apabila di tempat di mayoritas bope tanah kelahiran, bope orang tua niba, bope dengan samudar niba, bope keluarga niba, keberadaan kita di situ ternyata justru tidak bisa mempengaruhi, memperbaiki, malah kita yang diwarnai, kita yang dicemari, kita yang dikotori. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita boleh mencari tempat yang lain. Makanya Ashabul Kahfi mengatakan, haulai qaumuna. Pendor kami tinggal koran, ada berisi orang tua kami. Ada di situ ibu kami, ada saudara-saudara kami, nenek moyang kami ada. Tapi kami meninggalkan mereka. Kami tidak membersamai mereka. Kenapa? Karena ada perbedaan, dan perbedaan ini sangat-sangat fatal, tidak bisa ditoleransi. Masalah keyakinan tidak bisa diterima. Kalau masalah keyakinan antara satu benar dan salah, imannya. Tapi kalau masalah fikih bisa sama-sama benar, bisa dua-duanya salah, atau bisa salah satunya benar. Jelas ya? Jadi ini harus menjadi sikap setiap orang muslim. Atau masalah fikih harus lebih terbuka hati untuk menerima perbedaan. Makanya sifat salah seorang muslim, kata Sayyid Hawa dalam bukunya adalah orang yang memiliki salamatus sadar. Salamatus sadar itu adalah berlapang dada. Berlapang dada dalam bidang apa? Masalah memang nama beda para ulama, injadong kepastiannya dia paling benar. Itu harus berlapang dada. Harus menerima, tidak bisa memaksakan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika masalah akidah kita tidak boleh membiarkan. Apa bisa memaruh anak martoto di sini. Tapi kalau khawatir kita yang dirubah, kita yang tercemari, justru kita yang goyang, maka tinggalkanlah tempat itu, cari suasana atau tempat yang lain. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin. Kenapa kami mengatakan mereka itu salah? Asuhamidok pun halai salah, hamidun benar. Masalah akidah tadi saya sebutkan, tidak ada kemungkinan benar dua-duanya, tapi salah benar. Masalah akidah ya? Kalau masalah akidah tidak ada sama-sama benar, nah dong salah dan benar. Kenapa Ashabul Kahfi mengatakan mereka yattakhiduna min dunillahi alihah ya'budun? Mereka menyembah selain Allah, dan itu salah. Kenapa mereka mengatakan salah? Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin.
Maha bicu bodoh, manantak kalai, menyuruh halai membuktikan Tuhan yang mereka sembah adalah benar. Apa buktinya? Apa alasannya? Bapak Ibu, wafat dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat Nabi kita, ada seorang sahabat dari Bani Asad. Kalau bahasa sekarang mungkin Iran ke bawah, daerah Iran, di situ dulu tempatnya. Seorang sahabat bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Mula Tulaihah bahasa Itana, isim tasghir. Isim tasghir Naufal. Naufal itu adalah kata biasa. Nufail memang orang isim tasghir. Asad biasa. Usaid itu namanya isim tasghir. Nama yang dibuat berbentuk kecil. Jadi buat di sahabatan bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Dia seorang sahabat yang pernah masuk Islam. Dia seorang sahabat yang bersama Rasulullah, tapi memiliki kecerdasan. Setelah wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menggunakan kesempatan itu untuk pulang kampung, pulang ke kota kelahiran. Dia sudah bersama Rasul masuk Islam di kota Madinah, mengikuti majelis Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan bersama para sahabat. Dia pulang kampungnya dengan wafatnya Rasul. Di sini ternyata mula bahasa Itana terpedai, karena kaumnya ini masih tergolong yang primitif, agak terbelakang seperti bagaimana si olo-oloon indah dibuat oleh perkembangan. Maka dia mengatakan Muhammad telah wafat. Maka aku sudah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Setelah wafatnya Muhammad, Nabi yang diutus setelahnya adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Jadi mengaku dia sebagai Nabi. Anggona agak latar belakang memang fungsi naik, masyarakatnya akan menerima. Maka ada pondok peribahasa dalam Indonesia, lebih baik bodoh di antara orang-orang pintar daripada pintar di antara orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Kenapa? Ketika orang bodoh di tengah orang-orang pintar, dia mungkin adalah mutiara. Ketika dia salah kan diingatkan oleh orang-orang yang pintar. Tapi ketika dia orang pintar di tengah orang-orang bodoh, pilih baiknya pasti benar. Dulu, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kisah itu, ada di kota Arab seorang anak yang merantau belajar ilmu. Waduh, sekian tahun dia belajar. Maka dia pulang, merasa ilmu sudah hebat, merasa pengetahuan sudah dalam. Ketika pulang kampung, rupanya ada lebih guru-guru senior, masih ada yang tua-tua, sehingga keberadaannya tidak dianggap oleh orang kampung. Mula dia rupanya dianggap seorang ulama. Dia tidak dianggap seperti orang yang berilmu. Maka tidak pernah ditanya masalah hukum. Dia bikin negara mencintai jika sesuatu kedua. Maka memohon izin kepada orang tua untuk merantau. Rupanya Bapak Ibu dengan izin di Tuhan, dia menjumpai satu kaum berdekatan dengan Yaman yang saat itu belum didatangi seorang guru sekalipun. Mula bahasa Itana itu orang-orang yang primitif. Isi maya. Asal dia awal-awal dia datang begitu disambut seorang ulama, mereka senang. Dijamu, dihormati, dimuliakan. Asal pengajian luar biasa membeludak. Tidak ada pertanyaan nih sapaan kecuali langsung bisa terjawab. Luar biasa. Lengkap hadisnya, lengkap ayatnya. Yang kedua lengkap kisahnya. Itu luar biasa dia. Ayatnya ada, hadisnya ada mesti yang kisah di para sahabat. Asal pertanyaan. Penasaran pada sekian lama ini orang yang dianggap guru besar di kampung mereka ini. Penasaran mereka, luar biasa guru kita. Usianya belum tua, tapi ilmunya luar biasa. Tapi yang anehnya, asal masalah ahas saja, ada ayatnya. Apapun masalahnya, ada hadisnya. Apapun masalahnya, cuma ada terjadi dalam kisah di zaman Rasulullah. Ini luar biasa ini. Aku yang sudah ibarat komputer. Maka rohat tetua-tetua di hutan
naso di mobil. Kita sampai majodoh ya naso masalah. Kita tanya dia bukan masalah. Itu kita tanya dia hal yang sebenarnya sudah kita tahu semua. Sangat biar itu jawabannya. Maka ini konspirasi luar biasa ini. Maka datanglah tetua-tetua sengaja mereka hadir bersama ketika pengajian. Satu pinjolo guru. Marsa pemijolo. Jadi Pak Basih tanah. Naleling masih benar na bersama-sama di ruangnya dia. Ahmado sebenarnya itu Usaibah. Usaibah berasal dari kata usbun. Usbun itu adalah rumputan khusus tiada rempah-rempah dan biasa dimain dengan makan. Apa namanya? Usaibah. Berasal dari kata usbun. Bahasa Itana tersokan rumput, rempah-rempah. Apa yang dikatakan Usaibah, wahai tuanku? Oh, Usaibah itu sesuai dengan firman Allah. Maka dia membaca ayat Al-Quran. Meskipun berbeda sedikit, tapi ini dijelaskan hadis Rasulullah. Maka dibaca hadis. Ini dulu terjadi di seorang sahabat yang bernama ini. Maka datanglah orang yang paling tua idopaknya bawa naik. Dipukulnya mulut di ulama yang ngomong sembarangan. Apa katanya? Mulai dia sanad sebutan nama habis koyok-koyok. Kenapa? Karena sekian tahun mereka ini dibodohi oleh orang yang mengaku pintar. Makanya tadi ada istilah lebih baik bodoh di tengah orang-orang yang pintar daripada pintar di tengah orang-orang. Ini ternyata selama ini bertahun-tahun dia menjadi guru yang dihormati. Naik karang-karangnya Yerusalem naik ke Quran. Nah ini luar biasa ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, Tulaiha juga ternyata memanfaatkan itu. Sampai itu selalu didokonya ana Rasulullah. Jitu ba'da Muhammadin. Aku diutus setelah wafatnya Muhammad. Maka tiba-tiba datang seorang sahabatnya yang sama-sama dulu bersama Rasulullah di kota Madinah. Lupa anak-anak putranya lain, selain Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, ada temannya yang lain. Masuk beritanya. Lupa nama mengaku nabi disebut. Mama Nuh sudah anak Usaid. Bani Asadi sudah dikumpulkan, dia mengaku sebagai nabi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu marah sahabatnya ini karena yang dia sampaikan adalah bukan hal yang tanggung-tanggung, mengaku sebagai nabi. Maka datanglah sahabatnya. Kau sungguh sangat berdusta atas nama Allah. Anggo benar kau seorang nabi, dokon pajolo buktina. Ini kita sebutkan tadi. Mana alasannya? Mana alasannya? Sambil dia mengatakan itu sambil marah, dia mengayunkan pedangnya, melepas apa namanya? Bahu Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Allah Subhanahu wa taala pedang itu terbelah dua. Sampai-sampai Bapak Ibu yang Allah muliakan, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi sendiri heran. Kenapa bisa pedang yang begitu tajam tidak melukai dirinya, justru pedang itu terbelah dua, patah dari dua. Sahabatnya sendiri ini merasa aneh, akhirnya dia mundur. Cukuplah Allah dan Rasulnya kala yang akan menghukummu di akhirat. Pergi dia meninggalkan. Maka orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka, kalau Tulaiha bin Khuwailid tidak mampu dibacok, makin percaya. Ini luar biasa ini. Sementara Rasulullah Nabi Muhammad banyak dalam kisah diceritakan dalam peperangan, itu luka fisik sering. Darah berkucuran pernah, luka Nabi pernah, sakit juga pernah. Ini Tulaiha bin Khuwailid, bola bacok tidak mampu. Boleh disuruh aku coba menjadi preman. Kayu bocah itu enak. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada kalanya itu memang Allah berikan sesuatu itu bukan kasih sayang. Saya ulangi sekalian. Ada kelebihan itu Allah berikan bukan kasih sayang, tapi sebenarnya untuk kemarahan, wujud dari kemarahan Allah agar orang tersebut makin menjadi-jadi dalam keburukan. Oman edong dalam bahasa Arab istidraj. Orang istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun dalam Al-Qur'an.
Wa umli lahum inna kaidi matin. Sanastadrijuhum, kami akan penuhi, berikan keistimewaan kepadanya. Wa umli lahum inna kaidi matin, kami penuhi sampai dia tidak sadar bahwa pemberian ini sebenarnya bukan karena kasih sayang Allah, tapi sebenarnya murka dan marahnya Allah Subhanahu. Makin jauh dari kebenaran. Jadi jangan disangka apa yang didapatkan semua itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ada dua macam nilai di Tuhan. Ada bentuk kasih sayang, nikmat yang menjadikan kita makin baik. Ada ternyata murka di Tuhan biar kita makin disiksa karena makin jauh dari kebenaran. Maka Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai menilai, pandai-pandai melihat anugerah Allah itu, apakah dia berupa nikmat atau ternyata berupa laknat. Kami meninggalkan mereka karena mereka tidak mampu memberikan alasan yang jelas bahwa yang mereka sembah itu adalah benar. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada kezaliman yang paling besar di sisi Allah dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Jangankan atas nama Allah, atas nama Rasulullah itu luar biasa dibenci oleh Rasulullah. Contohnya orang yang mengatakan hadis dari Rasul, padahal Nabi tak pernah mengatakan. Man kadzdzaba anni muta'ammidan. Siapa yang mengatakan sesuatu itu, pesan agama itu udokon, padahal tidak pernah aku katakan, kata Rasul. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkanlah orang tersebut untuk mengambil tempatnya di neraka. Begitu bencinya Rasul. Dalam hadis kudusi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kudusi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syatamani abdi. Wa ma huwa bidzalika syai'. Syatamani, hambaku mencaciku. Nah, itu bahasa Islam. Syatamani abdi. Hamba pun kata Allah Subhanahu wa taala mencaciku katanya. Kaifa yakunu abdi yasubuni? Bagaimana seorang hamba mencaci dan mencerca Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan inna li azwajin wa aulad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya istri dan punya anak. Itu adalah bentuk cacian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk celaan, cercaan kepada Allah. Maka orang yang mengatakan tadi bahwa ada Tuhan selain Allah, sama dia mengatakan, sama dia dengan mencerca Allah, mencaci Allah. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu, paman azlam. Siapa lagi yang paling zalim perbuatannya dari orang-orang yang mengarang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat 15 pelajaran yang kita singkat. Yang pertama tadi, perbedaan itu ada dua macam. Yang pertama, perbedaan yang tidak ada jaminan mana yang paling benar. Kenapa? Itu masalah fikih. Kalau masalah fikih, masalah yang fikih adalah pendapat. Fikih itu adalah pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Maka kalau masalah ini tidak pantas kita bersengketa, tidak pantas kita caci mencaci, berpecah belah, tidak pantas. Yang kedua, masalah akidah tidak boleh. Kalau masalah akidah ini hanya dua, salah dan benar. Kita tahu kita salah, dia tahu dia benar. Kenapa? Alasannya dalam Al-Quran dikatakan apa buktinya? Ada terbuktinya berarti dia adalah yang salah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Bapak Ibu, dalam tafsirnya, bahwa kalau kita lihat di antara sahabat-sahabat atau orang-orang yang masuk Islam di kota Mekah mengikuti Rasulullah, itu adalah orang-orang yang usianya relatif muda, bukan tua-tua dan atau bang-toba. Kenapa? Karena mereka masih sangat sedikit pengalaman agama warisan leluhur, maka lebih mudah meninggalkan
karena belum berbekas. Sementara yang tua-tua sudah mewarisi sekian lama dan ada rasa gengsi dan merasa ditandingi oleh pendatang yang baru. Jadi itu dulu yang terjadi. Makanya sekarang pun mohon maaf sama seperti itu. Kalau nanti kita sebutkan dalam sebuah tradisi, boleh saya joro ini di video kumi bahkan. Ini sudah lama, ini kasus lama dari dulu. Tapi kenapa orang-orang yang lebih muda mengikuti Rasulullah? Karena mereka belum lama tercemari oleh keburukan-keburukan tradisi-tradisi yang tidak benar dalam masyarakat kota Quraisy. Jadi apabila masalah akidah Bapak Ibu, tidak ada istilah perang benar, tidak ada. Satu salah, satu benar. Maka ketika kita berdampingan dengan orang yang salah, pilihan dan dua, apabila kita yakin bisa merubah dia, pertahankan. Itu dakwah, itu perjuangan. Tapi apabila tidak ada kemungkinan, justru ibadah karena susah, maka tinggalkan cari tempat yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ayat yang 16, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Ada yang menambahin? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada pendapat dua ulama kan, tentangnya boleh kerjakan kalau tidak ada larangan. Yang kedua, jangan kerjakan kalau tidak ada perintah. Mana yang paling benar? Boleh kerjakan, ini ada dua istilah. Kerjakanlah selama tidak ada larangan. Jangan kerjakan kalau belum ada perintah. Ini sebenarnya dua istilah yang berbeda. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu ma la ya'ti al-hurmatu fihi, wal aslu fil ibadati al-hurmatu ma lam ya'ti dalilu bi amri. Masalah selain ibadah, nadi paite larangan. Mulai indah dong larangan cak-cak dari sini. Panganon. Nah, itu selain ibadah itu. Yang ditunggu naik paite adalah larangan. Adapun masalah ibadah yang ditunggu adalah perintah. Aku ini dong perintah, nah ulang baik. Itu masalah apa? Masalah ibadah. Makanya dalam ibadah, hukum asal ibadah haram. Kecuali ada dalil mengajarkan. Itu dari sembahyang. Betul. Tapi ada perintah sholat 5 waktu, maka kerjakan 5 waktu. Kalau bersedekah, sedekah awalnya tidak boleh. Tapi ada perintah bersedekah, maka kerjakan. Tapi kalau masalah selain ibadah Bapak Ibu, nak berpalaja lagi dalilnya. Masalah-masalah panganon. Justru masalah panganon yang kita tunggu bukan dalil yang membolehkan, tapi dalil yang melarang. Kalau dipangan di sana batang merah dipangan mah sama gue. Memang dipangan. Kalau dipangan seng di sana paku payu pangan. Batang merah. Tapi ternyata setelah dimakan marbocoran usus naik. Makanya kata dokter memakan paku payu membahayakan usus. Maka jangan makan. Kenapa? Karena sudah ada larangan. Jadi sebelum ada larangan makan semua boleh. Itu masalah selain ibadah. Tapi kalau dalam masalah ibadah yang ditunggu adalah perintah. Dalam perintah ulang kali itu. Dalam perintah ulang. Tapi ada nanti kaidah-kaidah ammah. Contoh, sembahyang duha. Kalau di sembahyang duha berjamaah, hukum asalnya tidak boleh. Duha itu dikerjakan sendiri. Ada perintah duha berjamaah, tidak ada, maka jangan kerjakan berjamaah. Ini maksudnya, masalah ibadah yang ditunggu adalah perintah naido. Perintah melakukan sholat duha maka kerjakan dia. Boleh diukari johor misalnya berjamaah. Ada perintah berjamaah. Ada diukari johor berjamaah duha. Maka jangan kerjakan berjamaah. Ustaz, di Jumat itu ada pesantren berjamaah dengan lagi supaya duha. Itu namanya taklim. Mulai dia semuanya supaya tidak lagi. Itu hanya aturan. Soalnya tidak akan pun saudara biasa. Jadi bukan mereka mengakui sholat duha berjamaah. On ajaran, on aturan.
aturan so terbiasa dengan so terkontrol. Karena mulai ini semua ini mirip ayatnya supaya. Maka dipaksa psikolog. Nah, ini mudah deh. Jadi kaidah dua hal tuh, ada masalah ibadah, ada masalah selain ibadah. Anggo selain ibadah bapak dan ibu orang tua nani, naik baik larangan lo. Kalau ada misalnya, terus ini buat mau. Kalau ada itu padang lawas silakan, boleh ke Medan. Itu selain ibadah boleh. Tapi ada di Medan biru son, maka dilarang. Kenapa? Nabi mengatakan, la tuliku, aku sebut jangan bahayakan diri sendiri. Baik kalau ada sedang penyakit dia itu sifat larangan, maka dilarang kalau di situ ada bahaya. Selain ibadah dan larangan, lakukan semua, makan semua, kerjakan apapun selain ibadah, kecuali ada larangannya. Masalah ibadah, ada yang perintah. Bulan berapa kali itu? Apa aja sedikit udah deh. Kalau anda bisa, ada berapa? 28. Oh, silakan. Ya. Apakah orang setiap orang itu wajib mengetahui dalil-dalil yang diambil dari para ulama ini sehingga dia tahu apa sebabnya ulama itu mengatakan ini dan tidak. Ya. Apakah hanya boleh dimiliki juga? Tidak. Jadi di dalam agama kita ini taklid itu adalah sebenarnya level paling rendah seorang yang belajar. Taklid itu mengetahui tanpa alasan. Dia mengikuti tanpa mendalami apa sebab, apa alasan, apa dalil. Yang seperti ini untuk orang tertentu boleh, tidak boleh. Tapi taklid ini jangan sampai melahirkan asobia dalam bahasa fanatisme. Merasa pendapatnya paling benar, selain dia salah. Ini tidak benar. Maka tidak ada keharusan bagi orang yang taklid untuk mengetahui, untuk mendalami. Jangankan dalil yang dikerjakan orang, dalil yang dia kerjakan pun tidak ada kewajiban. Misalnya di fotonya sembahyang sumur wajib, naik foto dalilnya, naik foto yang sebabnya, naik foto yang ayatnya, boleh. Ini namanya taklid. Orang memang hanya mengikut levelnya level rendah. Kenapa? Karena dia bukan seorang pelajar. Sama seperti orang tua kita ini. Kenapa mereka tidak sepintar anak-anaknya sekarang? Karena mereka sudah tersita menyekolahkan anak. Jadi kita yang anak-anak ini jangan menganggap enteng sama orang tua. Jadi kita yang biaya pas sekolah ini itu biayanya lewat profesor dari sana. 5 anak sudah sarjana semua. Coba bayangkan satu orang 100 juta, 500 juta masih ajar kau ribuan. Dia bisa jadi profesor di sini kuat. Tapi dia relakan dirinya bodoh agar anaknya tidak sebodoh dirinya, maka dia sekolahkan anak. Jadi orang yang taklid tidak diwajibkan, jangankan mengetahui dalil yang berbeda, dalil dari botol dia saja, mengikutinya tidak wajib baginya untuk mengetahui. Itu yang dikatakan taklid. Ada 4 level. Di atas taklid nanti ada lagi yang lain. Ada namanya muktasi. Ada namanya mustahid. Mustahid itu ada 2 level. Ada mustahid mutlak, ada mustahid muktasi, ada mustahid. Ada 5 level. Jadi orang yang taklid memang levelnya level rendah, bukan pelajar. Orang awam, bukan orang yang khusus belajar. Maka seperti kaum ibu wajib sembahyang zuhur. Dia sampai malaikat tuh ini ada ayat, maka ditanya malaikat. Tapi seorang ulama tidak boleh. Dia harus tahu kenapa kau mengatakan kau umat wajib. Oh Tuhan itu alasan. Ini kata para ulama. Jadi apakah wajib? Tidak. Tidak ada tuntutan untuk mengetahui semua dalil. Apalagi orang yang taklid. Jangankan dalil pendapat orang lain, dalil dari dia saja. Misalnya orang yang tidak kunut atau orang yang kunut, tidak ada kewajiban bagi orang yang taklid untuk mendalami dalil mana yang paling kuat. Apabila dia dalami, itu sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam biswab, qaulu 2, qaulu ini apa?
Bisa lebih. Bisa cepat. Ulang bebatuan nih. Dan terakhir ini penista itu siapa? Nah, jadi Pasal perbedaan kunut ini. Berlaku dari ustaz itu perbedaan ini di dalam berjamaah. Allah. Jadi upamana awin dan memakai kunut. Nah lain-lain memakai ada. Memakai kunut. Tiba-tiba berjamaah sebagai jamaah berlaku deh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini ada terjadi perbedaan ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dijadikan sebagai ikutan. Salah imam, salah. Indah duduk antara dua sudut dia langsungnya jongjong. Dia di makmum setelah mengingatkan. Nah jongjongnya makmum semua mengikuti. Makmum semua itu salah. Sementara masalah kunut, perbedaan para ulama, maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang tidak kunut, ketika imamnya kunut dia harus kunut karena dia mengikuti imam. Itu Ibnu Taimiyah. Karena dia mengikuti imam, imamnya kunut, dia mengikuti imam. Dan orang yang kunut, kebetulan imamnya tidak kunut, maka dia jangan kunut sendiri, karena dia mengikuti imam. Mazhab Syafi'iyah juga memberikan toleransi yang sama. Aulia jauhnya. Ibu kunut imam anak kunut anak sepuluh anak kon. Mumi. Sholatnya tidak batal, sholatnya tidak berkurang, sama seperti itu semua. Tapi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila imamnya kunut, dia yang tidak kunut, maka dia mengikuti imam. Beda kunut dia. Orang yang biasa kunut, kebetulan imamnya kunut, dia tidak kunut, maka dia jangan kunut sendiri. Kenapa? Karena dia mengikuti imam. Apabila sholat sendiri, kerjakan sesuai dengan keyakinan. Walau alam biswab, tapi kita tetap menghargai orang yang berbeda pendapat. Kebetulan sembahyang subuh kita, kunut imam, nak kunut dia. Tak usah kau serbe mukanya. Batal sembahyang. Dia sudah berjamaah. Ini masalah fikih. Masalah kita tidak boleh kita saling menyalahkan, kita harus berdampingan. Kenapa? Karena itu hal yang sama-sama duanya bisa jadi benar, bisa jadi dua-duanya salah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul.